Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dengan saya, Andres Pilor. Kali ini saya ingin berbagi dalam memahami unit link ya. Yang saya beri topik 3 langkah mudah pahami unit link. Karena di luar sana banyak sekali para pemasar ataupun agen asuransi serta masyarakat Indonesia yang ditawarkan unit link ini kurang paham benar ya, dan bahkan seringkali keliru memahaminya. Jadi saya berutang kepada Anda semua untuk menyampaikan 3 langkah mudah pahami unit link. Kita akan mulai ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwasannya ada buku mengenai unit link ini yang telah saya tuliskan di tahun 2009 dan 2011 ya, dan di mana tebal halamannya sekitar 250 sampai 300 halaman, sehingga saya pikir bila mana Anda ingin memahami lebih jauh tentang unit link, Anda bisa mendapatkannya dari gramedia.com ya, berupa ebook ataupun mungkin bisa mendapatkan bukunya dari beberapa marketplace ya. Oke, unit link itu bukan kopi dan susu ya, bukan kopi dan susu ya. Jadi tidak seperti kopi susu yang enak ya, tapi kalau unit link bukan kopi dan susu. Nah, yang dapat dicampur dengan menyatu ya. Jadi asuransi dan investasi itu bukan kopi dan susu. Jadi unit link itu ibarat mencampur ya air dan minyak yang tidak akan pernah menjadi satu, tidak akan pernah mengikat satu sama lain ya. Mengapa air dan minyak saya analogikan? Karena asuransi itu adalah fungsinya adalah mengalihkan risiko dari seseorang ataupun dari sebuah badan usaha kepada perusahaan asuransi. Itu mengalihkan, mentransfer. Nah, sementara investasi itu berisiko. Mengapa? Menerima risiko dengan imbal hasil tertentu. Sehingga menggabungkan keduanya ini sesungguhnya sangat tidak masuk akal. Bahkan saya pikir kurang cerdas. Yang tadi asuransi adalah mengalihkan risiko, sedangkan investasi di sisi lain adalah berisiko. Jadi dua hal yang tidak bisa menyatu, bukan kopi dan susu, tapi minyak dan air. Kita akan lanjutkan. Nah, unit link apa sih sebenarnya? Ya, unit link adalah produk racikan perusahaan asuransi jiwa. Dua produk, yaitu produk asuransi dan berupaya dicampur dengan produk investasi, tetapi nyatanya tidak bisa dicampur. Ya, tetapi dijadikan satu. Oke, kita coba lihat lagi lanjut selanjutnya. Unit link itu adalah nama packagingnya, nama packaging, jadi nama pembungkus. Nah, di luarnya, di dalamnya apa? Nah, isinya terutamanya adalah produk asuransi, asuransi jiwa berjangka ataupun asuransi sumber hidup. Dan produk sekundernya adalah investasi. Jadi intinya apa? Ada produk asuransi jiwa, baik itu jiwa berjangka maupun asuransi sumber hidup atau whole life ya, tadi term life, dan investasi. Nah, kita coba lihat ya, apa sih isinya? Nah, seringkali unit link ini disalurkan dengan namanya menjadi tabungan berhadiah proteksi ataupun deposito berbonus proteksi. Ingat, unit link itu bukan produk perbankan. Jadi jangan pakai nama tabungan, jangan pakai nama deposito, karena ini adalah produk perusahaan asuransi. Ya. Sehingga kadang-kala juga mereka tuh salah memakai istilah atau jargon yang keliru sehingga misleading buat konsumen. Kemudian juga para pemasar itu di sana sering menyampaikan bahwa premi asuransi unit link ini tidak hangus. Come on, jangan berbohong ya. Semua premi asuransi yang cost of insurance itu hangus, dipakai untuk membayar proteksi. Jadi kalau ada yang bilang tidak hangus, dia berbohong ya. Ini namanya apa? Tanda petik penipuan. Nah, atau ada yang juga mengatakan membayar premi selama sekian tahun saja. Aduh, ini tolong hal-hal ini jangan dipakai lagi, jangan diulang lagi. Saat ini begitu banyak korban yang yang menderita, kehilangan masa depan, yang sengsara, menangis mereka. Ya. Tetapi mereka juga alpa menjelaskan tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini yang terjadi. Jadi secara umum saya sampaikan unit link itu adalah tadi packaging, ya. Di sisi yang hitam ini adalah Anda sebagai konsumen, di sisi tengah adalah para penjual perusahaan asuransi yang meracik ya. Isinya apa? Isinya adalah tadi asuransi dan investasi. Mungkin ini proporsionalnya bagiannya premi asuransinya ataupun premi yang disetorkan kepada perusahaan asuransi itu dialokasikan untuk proteksinya atau untuk asuransi 50%, untuk investasinya 50%. Nah, tapi ada juga yang punya bagian asuransi lebih kecil, dia lebih memilih investasi. Ada juga yang sebaliknya, dia memilih asuransinya lebih besar, investasinya lebih kecil, ya. Nah, sebetulnya dana investasi tersebut tidaklah dikelola oleh perusahaan asuransi sebagian besar ya. Umumnya tidak dikelola oleh perusahaan asuransi, tapi
di outsource ataupun diberikan kepada pihak ketiga, yaitu manajer investasi yang mengelola dana investasi Anda. Ya, jadi dana investasi tersebut bukan atau tidak dikelola oleh perusahaan asuransi, tetapi dikelola oleh manajer investasi. Namun untuk yang proteksinya memang betul, proteksinya itu dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa. Nah, tetapi kemudian di luar sana juga ada beberapa jenis unit link yang dana investasinya dikelola oleh perusahaan asuransi itu sendiri. Jadi bukan disampaikan kepada pihak ketiga, tapi dikelola oleh perusahaan asuransi itu sendiri. Nah, bila mana dana ini dikelola oleh perusahaan asuransi, ya tentunya dengan syarat tertentu, ya, maka risiko investasi ini semestinya jangan dibebankan atau berada di pundak konsumen ataupun tertanggung. Semestinya apa? Risiko investasi mestinya berada di tangan apa? Di tangan perusahaan asuransi. Nggak fair, ya nggak fair. Kalau katakan tadi dananya dikelola oleh perusahaan asuransi itu sendiri, tapi resikonya di tangan nasabah, tidak fair. Kecuali tadi yang disampaikan bahwasannya dana tersebut di-outsource ke pihak ketiga, sehingga mungkin dengan pemberitahuan secara detail, risiko investasi di tangan Anda karena dana ini dikelola oleh pihak ketiga. Nah, tapi kalau dikelola oleh perusahaan asuransi, maka sepantasnya risiko investasi di tangan perusahaan asuransi. Nah, jadi unit link itu awalnya adalah mengapa digabungkan, mengapa dicoba dikombine ya, karena premi asuransi dari tahun ke tahun kan meningkat terus-menerus ya. Nah, diupayakan kalau kata misalnya ada dana investasi, ada 2 ember ini ya, dan investasi ini bertumbuh dan kemudian menghasilkan dana yang cukup untuk membayar kenaikan premi asuransi yang setiap tahun. Ya, jadi premi asuransi akan terus dibayarkan sampai proteksi tersebut selesai sepanjang seumur hidup. Jadi tidak ada yang bilang cukup bayar 10 tahun atau 5 tahun, tidak. Sepanjang proteksi Anda butuhkan, maka premi asuransi harus Anda bayarkan. Nah, tapi kemudian tujuan yang tersebut bagus ya, supaya dana investasi tersebut bertumbuh ya, supaya bisa membayar ember asuransi ya. Tetapi kemudian pada kenyataannya investasi yang umumnya dirasakan ataupun dilihat oleh konsumen itu tergerus habis dan menipis. Dikarenakan apa? Karena biayanya terlampau tinggi. Yang ini tidak disadari. Ya, alhasil apa? Mereka merugi. Jadi tujuan unit link ini dibentuk tidak tercapai. Ya, tidak tercapai. Dan saat ini banyak sekali konsumen, lebih banyak konsumen yang menderita dibandingkan konsumen yang memperoleh manfaat ya. Nah, konsumen yang memperoleh manfaat adalah memperoleh manfaat asuransi, tapi manfaat investasinya tidak ada. Jadi sebagian besar kalau katakanlah misalnya ada yang bilang saya memperoleh manfaat atas unit link ini pada waktu saya meninggal ataupun ada yang meninggal yang sakit, keluar tuh uang santunan. Betul, memang masih keluar. Kalaupun Anda beli asuransi biasa tanpa investasi, santunan tersebut juga keluar. Ya, santunan asuransi kesehatan pun juga keluar sepanjang memang itu dijamin dalam polis Anda. Jadi itu sementara untuk langkah pertama ya. Jadi ada 2 hal, asuransi dan investasi, di mana investasinya itu di-outsource ke pihak ketiga ya, sementara asuransi itu dikelola oleh perusahaan asuransi sendiri. Ya, jadi jangan sampai keliru ya mengenai melihat secara keseluruhan, secara utuh. Nanti kita akan lihat di langkah kedua dan langkah ketiga ya. Bila mana Anda ingin bertanya lebih lanjut dan ingin menyampaikan hal apapun, silakan Anda hubungi saya di Itikat Academy dan di Bisa Asuransi. Senang sekali bisa membantu Anda dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di langkah kedua. Terima kasih.